ada satu rahasia Besar. besar sekali yang selama ini orang banyak gak tahu, yang bikin mereka mampu memutuskan untuk percaya diri sebagai trader. Dan ini banyak yang nggak tahu. Halo teman-teman semua, Jangan lagi. Masih bersama saya. Masih bersama saya, Teguh Hamzah Suri dan Mas Fadila. di channel YouTube kita. Pakai kalau pembukaannya, kayaknya perlu Nggak ada. tahu, kayaknya itu perlu dipertahankan. Di channel YouTube kita bersama NFC Forex TV, Tempatnya trader Nusantara teredukasi. Wih, nah begini ini kita kompak. Nah, teman-teman, ini saya lagi ngopi di Kopi Studio di daerah Jati Bening, tapi kok kayaknya rugi ya kalau misalnya nggak syuting gitu ya. Asik banget tempatnya. Nanti... Namanya Tuman. Pernah inget kok apa meme Tuman itu? Tuman. Trading nggak pakai stop loss, Tuman. Nanti kita kasih insert-insertnya ya. Jadi Tuman, kok ada jadi Tuman gitu-gitu ya. Di situ. Kopi.studio. Nah, di sini tadi saya ngobrol sedikit sama Mas Teguh, terus wah ini penting banget teman-teman tahu karena apa nih namanya ya? NFC Forex TV subscribernya itu excited banget kalau misalnya kita share hal-hal seperti ini, terutama yang jadi apa ya? Gua ngeliat Vario tuh gasnya wah gitu dia nyalip. Karena channel YouTube ini penting banget kita share ke teman-teman semua. Kok channel YouTube ini? Karena video ini penting banget kita share ke channel YouTube ini, maksud saya gitu ya. Maaf ya teman-teman, banyak distraksinya, ada motor yang lewat, mobil yang lewat. Iya, betul. Jadi kadang-kadang ada orang bawa Vario tapi berasa MotoGP dia. Ya. Jadi wah gitu ada ya. yang bawa Beat. Suaranya suara Mega Pro. Oke. Jadi di sini teman-teman kita ada ulat teman-teman. Ini ada ulat teman. Ini namanya ulat bulu. Jadi ini bisa bergerak loh teman-teman. Coba di sini iya ya. biar Coba biar Mas kameramen mungkin perlu dikasih lihat nih. Enggak, di sini aja nih. Jadi ini awalnya begini teman-teman. Terus setelah kita tarik ya, dia jadi kecil seperti ini dan dia bisa hidup. Ini adalah ulat ket-ket. Iya. Aduh, Mas. Iya. Ih, kalau panjang geli lah tuh. Aduh. Satu lagi deh. Aduh. Jadi panjang ya. Korban dompet. Dompet siapa ini? Dompet gua. Gua udah tahu dari tadi itu dompet dia. Gak apa-apa ya. Aduh, langsung jiwa-jiwanya orang bergejolak gitu. Gue itu Louis Vuitton gitu. Oke. Nah, teman-teman, mana tadi? Kembali ke bahasan kita. Jadi setelah dia nongol ini gue geli kayak ada yang jilat-jilat leher. Nah, gue masih ngeliat, ini bisa dijauhin gak sih? Taruh sini lah. Ya. Geli liatnya. Nah, ada banyak trader yang nggak berani memulai itu pertama kali. Suaranya kenceng banget. Ini apa Mas Wadi, banyak trader yang mau memulai itu tapi nggak berani karena apa ya, baby step, apa ya dibilangnya? Just this baby step. Kita nggak punya confidence buat mulai transaksi. Siapa yang pernah ngerasain kayak gini? Dapat teknik trading bagus, katanya profit, banyak orang udah pakai, terus begitu Anda depan chart menggunakan teknik itu, terus jadi rasanya, aduh, entry nggak ya? Aduh, nanti kalau loss gimana? Yes. Bukan cuman kalau gimana, deposit aja kadang-kadang nggak berani. Karena mungkin masih ada rasa trauma, deposit kemarin MC misalnya habis modalnya. Atau barusan rugi gede, ntarlah lagi take a break dulu misalnya. Bener. Padahal ini teknik depan mata. Betul. Dan lagi bagus-bagusnya. Cuman ada memang orang yang semua orang profit pas dia cobain loss. Sampai ini ngomong dulu baru ketawa, ini belum ngomong. Gue liat mukanya itu teman-teman yang kayak gitu, kasihan.
Giliran dia nunda, sekalinya oke lah. Setelah sekian banyak testimoni tak cobain. Loss. Oke. Langsung makin nggak pede dia. Jadi makin nggak pede lagi kan. Teman-teman mungkin sering dengar quotes-nya Mas Dwi Nanggara gitu kan. Wah, bentar ada truk lewat ya. Mas Angga kan sering bilang, di dalam alumni STM ini sering banget kita bahas nih di Survival to Mastery gitu ya. Kalau pertama kali kita transaksi teman-teman, itu datang dari rasa percaya diri. Nah, rasa percaya diri itu yang memungkinkan teman-teman untuk bisa entry transaksinya. Iya. Teman-teman udah tahu ini bagus, ini bener, udah banyak, tapi masih versi katanya, kan gitu ya. Kalau nggak ngerasain sendiri, nggak lihat sendiri, teman-teman nggak akan percaya 100% sama teknik tersebut. Apapun tekniknya, kita nggak usah bahas unfilled order lah. Iya. Banyak orang yang itu gede banget soalnya. Banyak orang profit konsisten hanya dengan candlestick pattern misalnya. Candlestick pattern itu cukup rumit ya, nggak cuma hanya. Atau dengan apa namanya ya? Dengan indikator buy now, sell now misalnya, banyak yang profit kok, banyak. Tapi satu langkahnya banyak yang kelewat ini nih. Langkah ini nih yang sering kali bikin orang justru malah jadi pembeda abadi menurut saya. Bedanya nih bumi dan langit, Mas Teguh. Satu langkah kecil ini bikin orang tuh punya rasa pede itu antara nggak ada sama sekali atau 100% percaya diri sebagai trader. Nah, apa itu? Kita bahas di video selanjutnya. Udah, ini jadi pembahasan apa? Enggak. Ya, Jadi, betul. Namanya backtesting. Nah, ini dia backtesting. Wah. Apa itu backtesting? Bukannya buat mundurin chart kalau misalnya kita pakai EA, Mas? Bukan. Ini adalah teknik di mana teman-teman bisa ngetes sebuah strategi untuk membuktikan apakah dia berhasil melalui segala kondisi market atau enggak. Iya. Mungkin teman-teman bisa cek di videonya Mas Dwi Nanggara tuh ya, di YouTube-nya Dwi Nanggara, bahwa backtesting itu perlu melalui 3 kondisi ini. Nah, nonton dulu video itu deh, kita nggak akan bahas detail di sini. Tapi teknik ini yang bikin orang jadi sangat-sangat pede, gitu. Nah, mungkin Mas Teguh bisa cerita nggak? Kan dulu kita trading langsung nih. Yes. Setelah itu, begitu dikasih tahu bahwa kita perlu tes strateginya dengan backtesting, mungkin nggak forward test ya. Untuk orang mampu forward test, balik lagi perlu rasa pede, kan gitu. Gimana dong bisa pede kalau misalnya harus forward test? Kan iya, susah. Mau ini kayak harus dapetin data dari mana kan gitu ya. Kayak telur sama ayam mana yang duluan. Kayak mau ngelamar pekerjaan harus punya pengalaman kerja. Gimana coba? Saya mau. Gimana? Sama trader juga gitu. Gimana mau pede kalau nggak punya pengalaman? Tapi gimana mau punya pengalaman kalau nggak pede? Sama aja. Nah, solusinya beda sama ngelamar kerja tadi, nggak ada solusinya mungkin. Atau ayam sama telur siapa duluan gitu ya. Trader punya kesempatan backtesting, ngetes sebuah strategi. Nah, Mas Teguh ini contoh nyata nih, hidup di mana dia punya rasa beda banget. Barusan kita ngobrol bumi dan langit bedanya antara baru dikasih tahu tekniknya, mungkin kenapa kayak kita tuh seminar teman-teman cuman sehari 2 hari cukup gitu. Tapi kenapa perlu ada companion training, perlu ada webinar selanjutnya supaya teman-teman bisa backtesting, bisa forward test, bisa ketemu lagi, ngobrol lagi, dapetin cuma satu hal yang paling penting, rasa percaya diri buat entry. Gitu. Nah, apa Mas Teguh yang paling beda sebelum sama setelah dirimu cobain backtesting? Yes, benar Mas Fadli ya. Yang pertama gini, backtesting itu kan memang nggak memakan tidak mengorbankan uang atau tidak menghanguskan uang yang cukup besar gitu. Tidak meresikokan uang beneran. Benar gitu. Jadi ya nggak ada resikonya jadinya ya, nggak ada resikonya. Ya kalau misalnya memang ada butuh biaya untuk beli ini untuk backtestingnya. Ya anggaplah itu sebagai modal usaha kali cost untuk belajar kan gitu ya, memang biaya belajar. Sama, kita belajar butuh biaya untuk belajar, butuh biaya transportasinya kan gitu. Ya sama seperti itu juga, biaya untuk kita mau mengetahui teknikal yang kita gunakan ini bisa bekerja atau tidak. Kalaupun misalnya sudah bekerja, kan nggak serta-merta kita langsung percaya, oke, aku akan gunakan gitu kan. Yes. Ya, langkah selanjutnya adalah melibatkan diri untuk entry, untuk trading. Benar. Gitu. Itu dia. Prosesnya kita libatin diri kita sendiri gitu Mas Fadi. Nggak bisa kalau misalnya kita backtesting kita suruh ke orang, oke ini aku udah dapat datanya. Serius. Tapi beda. Nggak akan percaya, nggak akan pede. Rasanya tetap kurang gitu maksudnya. Tetap masih katanya itu nggak bisa. Teman-teman mesti lihat dengan mata kepala, ya, bukan mata kaki ya. Dengan mata kepala sendiri.
Nyaksiin sendiri, bukan oh ini bagus kata Mas Teguh gitu, ini bagus kata Mas Pandi. Enggak, percuma. Apapun yang kita katakan ke teman-teman semua, bukan katain ya. Tetap nggak akan bisa menggugah hati teman-teman 100%, bikin teman-teman pede. Skillnya nggak akan teman-teman miliki, mungkin cuma knowledge doang udah. Benar. Gitu, cuma cukup tahu doang, kan ngapain cukup tahu doang nggak bisa profit. Makanya kan tahu dan praktek yang bikin profit. Bener. Makanya kan walaupun itu tadi yang sempat Mas Padi di awal disampaikan tadi ya, kita udah tahu misalnya dapetin teknik A, B, C, D yang memang benar-benar profitable gitu ya. Tapi ya gimana memulai ketika ngaruh, percaya deh. Nggak pede gitu ya ketika kita tidak terlibat. Mau memulai baby step-nya tadi gimana? Betul. Ada mungkin yang punya karunia jadi risk taker. Jadi orang yang agresif sama resiko. Cobain aja, hajar aja gitu. Saya kan tipe itu Mas gitu. Tapi ya kalau kita ngomongin secara global ya, globalisasi ini, bukan lokalisasi. Lokal maksudnya kecempit gitu Mas Teguh. Sempit, ya. Nah itu ada banyak orang yang lebih konservatif teman-teman. Mereka lebih cari aman, minimal moderat lah risk profile-nya. Mereka ngerasa perlu dukungan, perlu dorongan. Menurut teman-teman kenapa sinyal gratis di luar sana dikejar banyak orang? Iya. Kenapa signal provider lebih laku daripada edukasi yang berbayar yang memang belajar beneran? Kenapa? Karena kalau edukasi teman-teman jadi harus berpikir sendiri, memutuskan sendiri, kalau salah sendiri. Tapi kalau beli sinyal kan, wah kan ikutin orang. Memang orang tuh lebih nyaman keputusan hidupnya diambilin sama orang lain. Gue bingung. Ditunjukin sama orang lain gitu ya. Iya, gitu. Kalau bener ya mantap gitu kan. Kalau salah kan, lu sih ada kambing yang bisa disalahkan. Dari sini saya punya satu video baru. Wow. Oke. Kambing. Enggak. Mendingan aku tulis dulu deh. Oke, lanjut. Udah lu catat dulu dah. Iya. Jadi backtesting ini adalah satu hal kecil yang kelihatannya sederhana. Tapi ini adalah jembatan pemisah antara trader yang percaya diri dan trader yang masih bergumul dengan perasaannya sendiri. Gitu. Itu semua akan berguguran teman-teman. Semua emosi negatif akan berguguran. Kalau teman-teman masih pernah ngerasain deg-degan, takut, nggak percaya, nanti kalau loss gimana, trauma, depresi, stres, nongkrongin car gitu ya. Nggak percaya kalau TP ini bakalan nyampe dan seterusnya. Itu cuman karena teman-teman kurang lihat banyak transaksi, which is kurang backtesting, itu aja. Dan saya ngalamin teman-teman, bukan cuma ngomong di mulut ya. Rasa percaya diri itu tumbuh, butuh waktu. Setuju saya. Nggak bisa teman-teman datang ke seminar kita sehari gitu ya, terus teman-teman pulang langsung bisa trading for living. Kalau kebetulan mungkin profit gitu ya. Tapi untuk bisa jangka panjang, yang harus sehat ini psikologis tradernya. Dan nggak bisa teman-teman ngelalui itu tanpa rasa percaya diri. Nah balik lagi step satu langkah lagi mundur, nggak akan dapat rasa percaya dirinya kalau teman-teman nggak punya rasa percaya penuh sama tekniknya. Mundur lagi selangkah, nggak akan percaya sama tekniknya kalau teman-teman tidak melihat sendiri hasil yang bisa dilakukan oleh teknik tersebut dengan mata sendiri, ngalamin sendiri hasilnya. Gitu. Ini ngomongin seminar ini Mas Fadli ya, sangat menarik seminarnya kita NFC itu ya, karena aku nggak tahu kalau di seminar tempat yang lain apakah ada kelanjutannya gitu ya. Maksudnya kelanjutannya apa? Karena banyak seminar-seminar di luar sana yang ditinggalkan, udah seminar ya udah ditinggalin gitu aja. Contoh, saya pernah ngikutin salah satu seminar di Jakarta gitu ya, ngikutin seminar dikasih teknik ABC gitu ya kan, teknik ini gitu, dan saya sampai ke rumah, oh iya ini tapi ini tadi gimana ya? Cara nariknya sebenarnya nggak ya seperti ini gitu nggak ya gitu. Nah, nggak 100% mantep kan di acara seminar satu hari full day itu. Apalagi gitu, kalau lagi rame-rame kan kadang-kadang kita ada suasana yang euforia, terus kayaknya gampang, wah bener banget. Nyampe rumah sendirian, ayo bingung gitu ya kan. Ini cari ini bener nggak ya? Kayak gini bukan ya gitu. Apalagi kalau misalnya teman-teman punya bawa buddy ketika seminar mungkin masih bisa tanya-nanya. Tapi kan tetap aja pulang dari seminar pasti ada yang ingin ditanyain gitu, karena kan akan berbeda gitu ya, kasusnya pasti akan berbeda. Nah kalau di kita kan kita nggak ninggalin seperti itu teman-teman. Teman-teman punya waktu ada sampai 8 pertemuan minimal. 8 pertemuan ya kan? Setelah seminar untuk bisa
praktek dulu, back testing dulu, forward testing dulu, cobain tekniknya, dan kalau ada problem, ada kebingungan, catat di live mentoring online, teman-teman bisa bertanya langsung via Zoom. Jadi alumni seminarnya itu dikasih 8 pertemuan Zoom. Bahkan teman-teman sebelum seminarnya kita punya pre-seminar dalam bentuk webinar, itu untuk persiapan teman-teman semua. Kalau Palembang, kalau teman-teman nontonnya sebelum tanggal 26 November 2022 ini, seminar Palembang yang kita bikin besok itu kemarin udah bikin sekali, hari Senin besok ada sekali lagi nih. Jadi kalau teman-teman subscribe channel ini, tekan tombol notifikasinya, teman-teman tonton langsung video seperti ini, teman-teman tahu bahwa besok kita masih ada webinar dan boleh hadir, walaupun cuma subscribe YouTube-nya aja. Jadi pastiin subscribe, makanya biar tahu kalau kita upload video. Nah, selanjutnya, kalau teman-teman hadir ke seminarnya, wah, udah ikut webinar sebelumnya, teman-teman lebih siap, datang ke sana teman-teman udah setengah mateng tuh. Teman-teman udah pernah belajar forex A, B, C, D, E di masa lalu, digabung dengan apa yang kita punya di seminar, akan jadi sangat-sangat powerful. Kita nggak bilang teman-teman harus ganti teknik atau ikutin teknik kita. Enggak. Di seminar itulah waktunya kita kumpul sebagai trader, kita sama-sama ngobrol gimana caranya nyatuin puzzle kita sehingga kita punya gambaran lebih besar lagi untuk ngasilin profit. Gitu. Habis itu 8 pertemuan. Waduh, saya rasa ini satu cara deliver mempercepat pertumbuhan yang terbaik gitu, dengan cara yang lebih cepat gitu. Kenapa bisa lebih cepat, Mas? Kan 8 pertemuan malah lebih lama. Harusnya kan sebenarnya sekali cukup. Justru itu cara paling cepat menurut kita. Sebulan kemudian teman-teman lebih matang, jauh daripada orang yang cuma ikut seminar, habis itu praktek sendiri berbulan-bulan. Malah lebih lambat. Nah, itu versi saya lebih cepat maksudnya. Kelihatannya sehari selesai, terus habis itu tetap bingung 6 bulan kemudian. Mending kan seminar, habis itu selama berminggu-minggu, teman-teman setiap hari Selasa Kamis kita ketemu, dalam seminar itu, dalam webinar itu, dalam live mentoring itu, kita ngobrol lagi, kita regroup lagi, ngumpul lagi, diskusi lagi, dan teman-teman akan dapetin bener-bener strateginya. Tepatnya sih kita memberikan keputusan kepada teman-teman puzzle seperti apa yang cocok untuk teman-teman gitu ya. Gitu. Jadi puzzle trader yang mungkin kalau misalnya teman-teman tahu ada puzzle yang perlu dicocokin sini, jadi lengkap lah gambar teman-teman gitu ya. Sangat-sangat mengasihkan harusnya gitu. Jadi gitu teman-teman. Oke. Jadi kesimpulannya backtesting lah teman-teman jalanin gitu. Dan libatkan diri dalam proses tersebut. Harus terlibat dalam prosesnya, teman-teman. Beda loh. Mas, tapi saya punya hasil backtesting NFC 4 tahun. Beda, serius beda. Teman-teman mesti nyobain sendiri, terus lihat, terus dapetin euforianya. Wah, TP. Wah, yang ini stop loss. Aduh, gitu-gitu ya. Itu harus terasa banget sampai ratusan transaksi. Kabar baiknya, nggak perlu uang beneran untuk ngetes. Itu dia. Gitu. Tinggal dimundurin aja chartnya, gitu ya. Mas, tapi tekniknya gimana? Cara backtesting itu gimana? Itu datang seminar dah. Kita nggak bisa bahas di video seperti ini. Nanti teman-teman datang seminar, sama datang ke sini karena avocado coffee-nya enak. Ini apukat beneran, Gu. Oh iya. Bedanya kalau di coffee shop lain kebanyakan dia pakai avokadonya itu bubuk. Jadi kayak puree gitu kan, kayak memang dari sentralnya gitu. Nah, kalau di sini beneran buah yang diolah dikasih kopi. Jadi gitu. Avocado kan? Jadi avocado coffee beneran. Bukan avokadoan. Oke, itu aja mungkin ya teman-teman, Mas Fadli. Ya, satu lagi dari saya teman-teman, es krimnya dipisah. Jangan digabung. Kalau digabung terlalu manis, nggak enak. Udah itu aja kok dari saya teman-teman. Thank you sudah nonton sampai akhir. Subscribe channelnya, lagi-lagi untuk manfaat buat teman-teman semua. Kalau perlu tekan tombol loncengnya supaya teman-teman dapat notif kalau kita upload video baru. Oke, itu aja kan? Siap. Udah ya? Hati-hati. Kayak mau berangkat dia. Hati-hati di jalan. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye. See you.